Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Materi kuliah hari ini yaitu tentang energi dan daya listrik yang dikaitkan dengan energi dan daya mekanik. Ya, pada energi listrik kita didapat perumusan bahwa energi sama dengan muatan kali beda potensial. Sehingga dayanya bisa diperoleh P sama dengan W dibagi T. Karena Q itu adalah muatan listrik dibagi T itu adalah kuat arus, maka kalau kita substitusikan, maka rumus energinya menjadi W sama dengan V kali I kali T. Dan karena ada hukum Ohm yang rumusnya V sama dengan R kali I, maka diperoleh perumusan W sama dengan I kuadrat kali R dibagi kali T ya. W sama dengan I kuadrat kali R kali T. Sehingga kalau berupa daya maka akan diperoleh ya, ini dibagi T berarti dayanya adalah P sama dengan I kuadrat kali R. Ya, kalau yang disubstitusikan adalah I-nya maka akan diperoleh P sama dengan V kuadrat dibagi R. Ya, kalau hanya dibagi T maka dayanya adalah P sama dengan V kali I. Itu untuk energi dan daya listrik. Pada energi dan daya mekanik, kita ketahui bahwa energi adalah gaya kali jarak. Ya, sehingga kalau kita dibagi W-nya kita bagi T, maka akan didapat gaya mekaniknya adalah gaya kali kecepatan. Sehingga apabila kita ingin membuat suatu mobil listrik, maka kan berarti ada daya input dibagi daya itu yang tadi salah ya, daya output dibagi daya input kali 100%. Kita tulis di sini belum ada ya. Bentar, barangkali saya sudah menulisnya. Nah, ini ya. Jadi kita tulis di sini efisiensi ya daya input ini sudah saya rubah. Bisa kelihatan di tulisannya kecil ini bisa saya perbesar. Barangkali bisa mengganti. Bisa terbaca di layar monitor kamu, display kamu. Ya, ini efisiensi adalah kemarin ada kesalahan yaitu input dibagi output, ya yang betul adalah output daya output dibagi daya input kali 100%. Ya. Kalau kita gunakan misalkan kita ingin menggabungkan dengan daya panas matahari dengan daya listrik, jadi kita ingin memasang misalkan panel surya gitu ya. Kita hitung ya panel suryanya, E itu emisivitas, itu konstanta, Boltzmann, luas daripada panel surya, kemudian ini suhunya ya, suhu matahari ya. Ini emisivitas itu berarti apa ini? Semacam refleksi gitu ya. Jadi emisi berarti yang dipancarkan, besarnya koefisien yang dipancarkan nilainya antara 0 dan 1. Jadi kalau terjadi cermin
itu 0 gitu ya. Jadi usahakan biasanya si panel surya dibuat warnanya tidak seperti cermin, itu dibuat hitam dan atau warnanya biru biasanya ya. Ada yang biru tua ya, jarang yang biru menyala, jarang ya. Ini tidak lain supaya emisivitasnya nilainya cukup bagus. Sehingga kalau dibagi T kan didapatkan daya, berarti apa ini? Ini daya input ya, jadi daya input. Nah, untuk mendapatkan daya outputnya, berarti daya outputnya misalkan kan ingin energi mataharinya kita jadikan apa, tenaga listrik ya, jadi daya outputnya berarti ini rumusnya P sama dengan V kali I atau P sama dengan I kuadrat kali R atau P sama dengan V kuadrat dibagi R ya. Jadi maka akan didapatkan suatu efisiensi ya, berapa efisiensinya. Ini kalau Anda mau ya bisa dipraktekkan. Kalau berupa energi uap, misalkan energi yang dari kalor, maka pakai perumusan ini ya. Jadi misalkan W sama dengan I M massa ya, massa daripada misalkan yang mau diuapkan itu adalah zat cair air gitu ya. Ini kalau jenis air, ini delta suhunya ya, dari suhu yang menjadikan uap dan sebelum jadi uap ya, kita bagi waktu. Nah, jadi lamanya Anda untuk menghasilkan uap ini berapa lama ya, dihitung berapa lama ini ya. Nah, akan didapat daya ini masuknya daya input ya. Kemudian kalau ingin dijadikan listrik ya, biasanya kalau yang berupa energi uap itu berupa mekanik dulu gitu ya. Jadi ini jadi mekanik dulu. Jadi untuk memutar turbin ya, untuk memutar turbin kemudian dijadikan mekanik, rumus mekaniknya adalah gaya sama dengan gaya kali kecepatan. Nah, ini setelah ini berarti perubahan dari ini kemari, ini sebagai input, outputnya ini daya mekanik. Kemudian kalau daya mekanik kemudian memutar turbin ke daya listrik, maka daya listriknya ini sebagai daya output. Ya, ini awas, ini sebagai daya inputnya. Kalau bisa 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 dipahami ini? Bisa. Ya, alhamdulillah ya. Oke, mudah-mudahan Anda Ya, cukup ul. cukup paham ya untuk mengerti tentang persoalan ini. Sekarang kalau misalkan Anda ingin membuat motor listrik atau mobil listrik kan menggunakan daya mekanik. Ini daya mekaniknya sebagai input, kemudian mesti bertanya-tanya, Pak, berapa baterainya? Baterainya kita menggunakan berarti apa? Ini daya mekanik, ini sebagai input, outputnya apa? Kebalik ya? Oh, kebalik gitu ya? Kebalik gitu ya? Jadi beda tadi dengan uap ya. Uap ini sebagai input, kemudian menghasilkan turbin, ini sebagai output. Ini kalau uap antara dengan daya mekanik, ya kemudian daya listrik, kita menghasilkan listrik. Ini di inputnya ini mekanik, outputnya ini. Tapi kalau mobil pakai motor listrik, berarti kalau motor listrik kita melihat kekuatan daripada motor listrik gitu ya. Kita uji motor listrik ini sebagai input, maka outputnya adalah daya mekanik. Nah, ini persoalannya ya. Berarti kita bandingkan ya. Jadi bandingan. Jadi daya listrik yang dihasilkan dari motor listrik itu masuknya ke input, kemudian outputnya daya mekanik. Awas kebalik tadi ya. Ini hati-hati. Saya kadang-kadang juga terbalik ya. Saya mohon maaf ya. Kemarin ada kesalahan ya. Soalnya begini, misalkan kita punya motor listrik 3000 watt ya.
Nah, 3000 watt. Maka berapa daya mekanik yang akan dihasilkan? Nah, ini pakai rumus ini. Nah, kita uji gaya dengan kecepatan, ya. Maka akan ketemu kan, oh gaya dorongnya ini kecepatannya sekian gitu, ya. Kalau dari pabrik kita bisa mengatakan bahwa kalau 3000 watt untuk membuat mobil listrik, di situ spesifikasi beratnya tidak disebutkan, katanya sampai 100 km per jam gitu ya. Tapi Anda harus mengujinya ya, dari daya listrik sampai 3000 watt, kemudian ingin merubah menjadi daya mekaniknya, apakah betul? Nah, itu harus diuji gitu ya. Jadi karena F gaya itu menyangkut adalah massa, tadi massa kali percepatan ya. Jadi massa kali kepercepatan, maka bobot dari mobil diperhitungkan. Ya, barangkali ada pertanyaan, penjelasan tentang energi dan Enggak, Pak. ada Ngantuk. pertanyaan? Tidak ada. Coba kita lanjutkan ke rangkaiannya. Cukup, Pak. Sekarang ke masalah rangkaiannya. Untuk rangkaiannya kita bisa rangkaian paralel dan seri. Ya, kita coba ke rangkaian. Kita rangkaian paralel dan seri itu ada dua dalam hal untuk baterai itu kita untuk DC dan kapasitor ya, karena baterai itu kita ada yang istilahnya apa ya, menganalogikan apa ya. Jadi hanya bedanya rumus ya. Saya pernah menyampaikan kepada Anda semuanya bahwa awas energi listrik itu rumusnya W sama dengan Q kali V ya, muatan listrik kali beda potensial. Sedangkan kapasitor itu setengahnya, separohnya ya. Setengah Q kali V. Ya. Terkadang mereka menggunakan energi kapasitor. Soalnya kalau energi listrik kita gunakan penuh, yaitu dengan rumus W sama dengan Q kali V, katanya akinya cepat suak, cepat rusak. Ya, jadi kita menganggapnya akinya itu sebagai kapasitornya. Atau kamu bikin rangkaian kapasitor tersendiri. Nah, itu kita akan membahas, mudah-mudahan waktunya bisa cukup ya, rangkaian kapasitor dan rangkaian tentang listrik DC. Kita ke poin lagi. Ini contoh rangkaian kapasitor yang secara seri ya, jadi tegangannya adalah V sama dengan Q dibagi C ya. Jadi kalau aki itu yang AH itu sebagai Q-nya ya. Jadi Q adalah muatan listrik, kalau di aki itu adalah satuannya yang AH, yang misalnya ada 100 AH, 60 AH, nah, itu kita masukkan ya, maka akan ya, dengan tegangannya misalkan aki 12 volt, maka nilai kapasitornya akan ketemu. Sedangkan pada listrik DC ya, kalau kita hambatannya adalah paralel ya, itu dijumlahkan
untuk kuat arusnya Anda perhatikan. Jadi pada DC itu kuat arusnya kita jumlahkan. Tetapi tegangannya dianggap sama. Jadi tegangan pada posisi hambatan R1 dan R2, jadi kita untuk tegangannya dianggap sama. Anda bisa praktekkan kalau tegangannya berbeda, misalkan Anda punya aki satunya 45 volt, ini 50 volt, apa yang akan terjadi ya? Terus tadi kapasitor ya, kalau kita kapasitornya ini beda bagaimana Anda boleh praktekkan ya, tapi dari konsep teori ini kalau paralel itu tegangannya pada rangkaian dan dua itu sama ya, sehingga hambatannya jadi hambatannya adalah seper ya, R pengganti seper RP sama dengan seper R1 plus seper R2. Jadi kalau banyak gitu ya, jadi cara menghitungnya seperti ini, awas nanti kalau ujian UTS ya, nanti jadi dihitung dulu ini ya, seper begini cara menghitungnya. Ini nanti kirim ke kamu. Setelah itu baru dibalik ya, jangan baliknya di sini, salah ya. Kalau baliknya sama dengan 18 bagi 24 langsung sama dengan 24 bagi 24, langsung saya coret. Anda perhatikan, halo. Ya, Anda perhatikan. Halo. Kalau nanti dibaliknya ditulis sama dengan 24 bagi 18 di sini bukan panah, saya salah. Saya silang. Tapi Anda bikin sendiri di sini persamaannya. Dibalik, setelah itu baru Anda jawab 3 ohm ya. Nah, ini untuk susunan hambatan seri. Jadi pada susunan hambatan seri itu tegangannya dijumlahkan, kuat arusnya sama. Ya. Jadi kalau tadi kapasitor, kalau kapasitor itu berarti muatannya sama, muatan listrik nilainya sama, ya tegangannya dijumlahkan. Sehingga kalau ini hambatannya dijumlahkan, tetapi kalau untuk kapasitor seper ya tadi ya. Jadi kalau kapasitor, awas berhati-hati. Jadi kalau kapasitor untuk seri itu kebalikannya daripada masuk satu doang. Kapasitor ya, ini awas berhati-hati. Ya kalau kapasitor itu untuk paralel itu seperti jadi jumlah ya. Kemudian untuk yang seri, untuk seri seper ya, awas pegangannya perumusan daripada atau definisi daripada kapasitor, yaitu Q dibagi V ya. Jadi kita berpegang pada konsep kapasitor sama dengan muatan listrik dibagi V. Sedangkan tadi untuk tegangan listrik menggunakan hukum Ohm ya, ini menggunakan hukum Ohm, V sama dengan R kali I ya. Sedangkan kuat arus adalah Q dibagi T, sehingga Q sama dengan I kali T ya. Ini kalau di aki makanya kita menggunakan istilahnya T itu waktu ya, kadang-kadang kita menggunakan Ah jam, I-nya ampere. Kita berikan contoh, coba barangkali di sini ada aki. Sebentar. Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan tentang kabelnya ya. Jadi tadi pokoknya ini aki ini ya, bukan pokoknya pakai rumus ini ya. Kalau aki ya, aki 12 volt pakai hukum Ohm ya ini. Kemudian yang AH menggunakan muatan listrik. Awas, muatan AH itu adalah muatan listrik. Terkadang di masyarakat salah ya, dianggapnya kuat arus, bukan kuat arus. Karena ada kuat arus kali AH. Ya, kuat arus kali AH tidak lain adalah sebetulnya muatan listrik. Nanti
jamnya dikalikan dengan ganti dengan detik ya, 3.600 ya detik sehingga hasilnya kolom ya. Jadi satuan muatan bisa kolom atau ampere detik ya, kadang-kadang dikonversikan menjadi ampere jam. Terus kemudian Anda harus memperhatikan kabel ya. Kabelnya itu kalau untuk misalkan mobil listrik itu yang pernah saya praktekkan, kalau kabelnya terlalu kecil itu harus dihitung, maka akan terkelupas, terbakar gitu. Sehingga harus dihitung R-nya, R itu sama dengan rho L dibagi A, L panjang kabel. A luas penampang, ini luas penampangnya. Ya. Luas penampangnya kalau nggak salah minimal 2,5. Ya, aduh habis. Tapi ada boleh diuji dulu ya tentang hambatan tadi ya. Jadi hambatan itu rumusnya adalah rho hambatan jenis, hitungnya dari sini hambatan jenis. Kalau kita menggunakan tembaga ini ada tembaga 1,68 kali 10 pangkat min 8 ya. Jadi harus betul-betul dihitung ya sehingga kita mengetahui tentang hambatan kalau tegangannya tinggi. Ini kan hukum ohmnya ada hubungannya V sama dengan R kali I ya. Jadi kita harus menghitung betul-betul R. Soalnya tadi kabelnya bisa terbakar. Ya. Mudah-mudahan cukup mengerti tentang perumusan ini. Barangkali ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Tidak ada? Jadi kalau tidak ada, kita tutup aja dulu itu ya. Demikian penjelasan dari dari saya tentang tadi energi dan daya listrik sampai ke hambatan terus kapasitor sampai kabelnya ya. Jadi pernah saya praktekkan itu ya, kabelnya kecil ya, tegangannya tadi yang diharapkan adalah berapa tadi 3.000 watt terbakar ya, belum sampai 3.000 watt itu. Saya merangkai itu baru sampai berapa itu ya. Itu kan silang begini itu ya, plus dan minus. Ini terkelupas istilahnya apa? Meleleh gitu ya. Ya karena kecil itu meleleh. Ya, jadi tembaganya harus cukup besar ya. Kalau Anda mampu yang beli yang 4 mili gitu ya. 4 mili cukup besar gitu ya. 4 mili atau 2,5. Anda boleh di situ kita harus melakukan suatu percobaan ya. Jadi jangan kalau tegangannya tinggi jangan membeli yang tembaganya kecil gitu ya. Jadi kalau tegangannya tinggi harus disesuaikan tegangannya cukup besar. Terus kemudian Anda hitung lagi kalau yang untuk lampu-lampu ya, nah itu baru kita dikonversikan ke kabel yang kecil gitu ya. Makanya kalau bisa makanya dalam suatu pertandingan mobil listrik itu biasanya dibuat suatu rangkaiannya itu ikut dilombakan gitu ya. Karena ada hitung-hitungan fisikanya gitu ya. Kalau salah perhitungan akan terbakar di rangkaian kabel-kabelnya. Ya sampai di sini saja karena sudah ada tadi sudah ada peringatan ya karena ini menggunakan Absen gimana, Pak? ya nanti pakai aplikasi ya menggunakan Zoom gratis ya, jadi belum beli ya, biasanya pakai Google Meet ya. Google Meet-nya sedang error ya, belum jalan. Jadi Google Meet sama Zoom. Ya. Jadi kalau nanti ini tidak ada error ya, nanti saya masukkan ke YouTube supaya bisa untuk dipelajari untuk prodi teknik mesin 2B dan 2A ya. Oke, saya cukupkan saja. Barangkali ada pertanyaan sebelum saya tutup. Pak, saya kemarin ikut Zoom, Pak. Cuman
absennya nggak bisa, terus nggak absen Pak. Makanya saya nunggu ada MK lagi hari ini. Ya Terus nanti saya bilang ke Pak Supriyapto. ya absen 2 kali. Nanti kan tanggalnya ada gitu ya. Ya nanti Oh, nggak apa-apa Pak, berarti Pak. ya, nggak apa-apa. Di situ ada tanggalnya 2 kali. Ya, oke. Cuman itu saja ya. Saya coba nanti dipelajari baik-baik ya tadi ya. Itu soalnya yang akan muncul. Soalnya ada 4 soal untuk UTS semester ini. Ya, tapi ada AB ya. Berarti hati-hati supaya nilainya bagus. Oke, saya coba saja. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sin.